Tapi sebelum saya pegang itu orang itu merasa panasnya melebihi api, badannya sampai ujung kaki sampai ke ujung rambut itu rasanya panasnya minta ampun. Yang saya lihat itu berupa mayit pocong. Jadi emang kakinya itu ada bekasnya apa? Ada bekas talinya hitam. Jadi kaki sini ada bekas hitamnya, sampai lehernya ada. Jadi kayak dikunci, no? ya dikunci, nggak bisa bergerak. Bagi teman-teman yang mempunyai konsultasi atau ingin membersihkan rumah atau kena serangan gaib, bisa dihubungi nomornya Ki Jangkung nih ya. Ini WhatsAppnya Ki Jangkung. Kelihatan ya, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Muhyiddin. Makasih ya teman-teman udah support ya. Yang namanya manusiawi wajar lah, kemarin ya masalah cengengesan, ketawa. Yang namanya manusia kan pasti punya sifat masing-masing ya. Si teman-teman yang berada di Lampung, di Taiwan, Malaysia, makasih dan support video kami. Saya doakan teman-teman panjang umur, amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya bersama Ki Jangkung ya. Ki Jangkung ini punya pengalaman kisah pernah mengobati seseorang akibat perselisihan merebut kekuasaan pasar Jakarta sampai mengorbankan seseorang. Seperti apa kisah dan ceritanya, kita langsung saja sapa Ki Jangkung. Kabar Ki Jangkung? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Gimana sih ceritanya kok sampai terjadi akibat perselisihan sampai mengorbankan seseorang ya? Ya, ini ya ceritanya. Awal mulanya itu saya itu dikabari dari lewat WA ya. Dari WA itu dari saudara ya. Saudara itu ada di Jakarta. Tempatnya itu di Jakartanya itu saya tidak bisa sebutin ya. Pokoknya ada di Jakarta Selatan lah, Jakarta Selatan, mengabarkan bahwa ada saudaranya yang sakit ya, sakit. Waktu itu saya masih di dalam bukan di rumahnya, masih di luar ya, masih mengobati salah satu pasien yang ada di sekitar Kalongan ya. Waktu itu malam Kamis ya, saya ingat malam Kamis, tepatnya dia di daerah Kedunguni mungkin ya, Kedunguni. Nah waktu itu saya dikirimin foto seseorang itu yang sakit. Itu sakitnya itu hampir setahun ya. Jadi di dalam kedokteran itu nggak ada hasil negatif atau positifnya, itu nggak kelihatan. Jadi di rongsen, di opnam, di segala macam itu hasilnya normal, nggak ada penyakitnya medis, nggak ada. Jadi kebingungan, ini dokternya kebingungan, pihak keluarga kebingungan. Nah setelah itu dibawa pulang, saudara saya yang ada di kampung itu menjenguk. Ya sebaiknya, kata saudara yang ada di Jakarta itu bilang, sudah dicari apa pengobatan alternatif atau pakai jasa-jasa seperti ustadz atau biaya. Dia bilang belum. Nah setelah itu saya dikirimin fotonya orang yang sakit itu, dikirimin. Saya lihat ternyata yang saya terima itu gambarnya itu penyakitnya itu bukan penyakit wajar ya. Jadi kalau dibilang itu dia penyakitnya itu penyakit kiriman. Jadi ya kiriman sama santet mungkin sama Mas? Sama. Jadi itu kisaran nomor berapa Mas? Itu kisarannya itu hampir 50-an ya. 50-an lebih ya. Jadi itu ya? Iya, itu kayak kalau yang saya lihat itu kirimannya itu berbentuk pocong ya. Pocong dalam tubuhnya itu ada sebuah pocong. Kalau di Jawa itu namanya gondo mayit. Jadi santet gondo, ya? Santet gondo mayit itu memang berat. Jadi kalau lihat lewat media itu pasiennya itu memang bener-bener
nggak bisa bangun, jadi bertahun-tahun nggak bisa bangun. Soalnya itu memang medianya itu sangat untuk mematikan sasaran. Jadi yang dia rasakan itu, katanya yang sakit itu mengangkat kakinya, badannya itu nggak bisa, itu beratnya itu kalau dikira dipertimbangkan itu hampir 10 kilo, itu kaki satu itu nggak bisa diangkat, nggak bisa Mas. nggak bisa sama sekali, nggak bisa. Yang satu juga demikian. Jadi sangka beratnya itu emang tujuannya begitu sih ya, orangnya itu jadi untuk melumpuhkan dia itu aktivitas. Jadi seorang yang dikirim itu nggak bisa bergerak aktivitas gitu. Jadi itu sandat kalau saya tangani luar biasa. Tapi setelah saya tangani, ini belum saya berangkat ke Jakarta ya. Saya hanya menangani lewat jarak jauh dari Pekalongan ke Jakarta. Jadi lewat batinan dari Pekalongan ke Jakarta. Setelah itu saya membacakan salah satu hijab Amalian di Goroma dari Pekalongan, saya kirim lewat air untuk diminum. Alhamdulillah, orang yang saya tolong itu, yang tadinya nggak bisa tidur, semalam suntuk nggak bisa tidur, alhamdulillah saya mengirimkan doa hijab Amalian di Goroma itu, orang itu bisa tidur selama sehari. Nah, merasa hari ke hari dia merasa keenakan. Dia ibaratnya itu nyuruh saya untuk datang ke Jakarta, untuk secara langsung bertemu dengan saya, karena dia benar-benar ingin sembuh. Nah, setelah itu ya saya jawab, ya insya Allah saya ke Jakarta. Waktu itu malam Senin dia telepon, saya pagi-pagi berangkat ke Jakarta. Jadi langsung ke rumahnya orang yang saya sakit itu, saya langsung berangkat sama dari Pekalongan ke Jakarta. Saya nyampe sore. Setelah sore saya langsung ke tempatnya, malam ya, malam sekitar jam 9 saya datang. Sebelum saya masuk ke rumahnya orang itu, saya disambut pocong dan kuntilanak. Jam 9, iya. Langsung saya disambut. Jadi emang udah tahu ya, kalau saya mau ke tempat orang itu, jadi saya sudah disambut sosok pocong dan kuntilanak. Langsung diadang. Langsung diadang. Tapi kan dengan izin Allah atau ridha Allah atau aqwah rahmatullah ridha Allah, saya ya biasa aja, nggak merasa takut atau gentar menghadapi itu kuntilanak sama pocong. Udah biasa lah, udah biasa. Setelah itu saya masuk, itu kan malam Selasa ya. Jadi malam Selasa saya tidak bisa langsung mengobati, karena ada hari-hari yang mungkin saya tidak bisa untuk memegang pasien ya. Jadi malam Selasa saya enggak. Berarti enggak sembarang hari ya, Mas? Enggak, saya ngambil malam Rabu. Malam Rabu saya langsung mengobati. Saya waktu itu kan ruangnya ada 2 lantai ya. Saya mujahadah di lantai atas. Setelah itu saya obati, saya turun. Orang yang saya obati itu, saya pegang kakinya itu, merasa dia itu adem. Tapi sebelum saya pegang itu, orang itu merasa panasnya melebihi api, badannya sampai ujung kaki sampai ke ujung rambut itu rasanya panasnya minta ampun. Begitu. Nah, singkat ceritanya saya langsung ke atas lagi ya. Ke atas lagi minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jawaban apa kelemahan sandat itu. Waktu saya mujahadah itu digambarkan ada 2 gambaran ya. Gambaran itu
kalau orang Jawa bilang itu air suci. Air suci. Kalau air suci, kalau saya yakin ya itu air kelapa hijau itu air suci. Itu menurut orang-orang kuno zaman Iya, dulu itu orang dulu ya. air suci ya. Jadi gimana caranya saya malam itu harus bisa mendapatkan kelapa hijau di tengah-tengah pusat kota Jakarta, gimana caranya? Dan yang satu adalah daun kelor. Daun kelor. Daun kelor, media itu daun kelor yang saya dapatkan setelah saya mujahadah itu, saya jam 12 malam harus mendapatkan 2 media itu. Setelah itu saya konfirmasi kepada pihak keluarga langsung konfirmasi kepada pihak RT. Alhamdulillah ada lahan, di situ ada lahan, ada pohon kelapa hijau dan daun kelor. Jam 12 malam saya ambil untuk media, untuk mengalahkan standar itu, untuk mengeluarkan standar itu saya lakukan tepat jam 2 malam ya. Jam 2 malam saya bacakan izin dengan kemampuan saya turun ke lantai bawah, saya obati. Orang yang sakit itu merasakan sendiri ya. Jadi apa yang saya tarik dari tubuhnya itu rasa-rasa dia merasakan ada yang sesuatu keluar dari ujung rambut sampai kemari, dia merasakan. Saya baru kali ini merasakan pasien yang merasa mungkin bagi saya itu berat ya. Standar gondong mayat itu kalau di Jawa itu memang mematikan. Jadi itu memang perbuatan orang syirik melalui jasa-jasa paranormal yang tidak mementingkan, ibaratnya itu belas kasihan terhadap seseorang. Tujuan orang-orang seperti itu mungkin dengan faktor uang mungkin ya, karena sandat itu nggak gampang ya. Harus mengeluarkan ongkos yang besar. Begitu setelah itu saya obati, keluarga pihak yang ada di ruangan itu menyaksikan, dari anak, tua, istri, dan kerabat-kerabatnya melihat semua proses pengobatan itu. Setelah itu alhamdulillah dengan singkat waktu ya, yang saya lakukan di area itu alhamdulillah sudah saya buang. Saya buang, tapi saya nggak kembalikan ke yang mengirim ya. Saya buang secara ya mungkin jauh lah dari tempat itu ya. Alhamdulillah setelah berapa menit, nggak lama, berapa menit, orang itu saya suruh coba untuk jalan ya, bangun dari tempat tidurnya itu, dia merasakan sendiri, bisa merasakan sebelumnya dan sesudahnya itu bisa merasakan lah. Nah saya tanya, ada hubungan apa kok kamu sampai bisa ini? Ternyata orang yang saya obati itu adalah seorang, kalau orang Jawa itu adalah jawara ya. Jawara itu kalau di Jakarta itu preman ya. Preman yang ditakuti ya, yang ditakuti di wilayah pasar itu. Mungkin ada perselisihan tentang apa, wilayah atau gimana tempatnya, baratnya itu kekuasaan lah, kekuasaan. Jadi tidak mudah untuk merantau di Jakarta itu dengan kita bekal apa adanya, atau barat wong Jawa itu awak abang itu nggak semudah. Jadi kalau kita mau merantau ke tempat yang jauh, kita harus sudah punya bekal. Jadi bekal lahir batin itu sudah kita siap, apalagi kita di ibu kota. Jadi sangat
sangat perlu ya, sangat perlu. Hmm. Soalnya Itu pas masnya pas waktu dari Romawi acara batin nih ya, ya itu auranya beliau yang sakit itu auranya apa mas? itu auranya itu yang saya lihat itu berupa mayit pocong. Pocong. Jadi emang kakinya itu ada bekasnya, apa, ada bekas talinya hitam. Jadi kaki sini ada bekas hitamnya, sampai lehernya ada. Lehernya Tapi ada. kayak dikunci itu loh. Ya dikunci, nggak bisa bergerak, nggak bisa bergerak, Hmm. nggak bergerak. Jadi memang tidak bisa untuk aktivitas. Santai dulu mayat itu tujuannya begitu. Nah itu pas masnya waktu datang sampai Jakarta nih ya, itu kok tiba-tiba ada pocong sama kuntilanak, itu siapa? Itu pasukan atau dari yang ngirim mas? Ya itu kalau kalau yang saya lihat itu beda beda lagi. Itu persaingan tentang usaha. Usaha di situ kan banyak orang perantau ya. Kalau istrinya yang sakit itu usahanya mie ayam sama bakso. Itu kalau sehari itu habisnya itu sampai 30 kilo, 25 kilo. Sekarang masih total 1 kilo pun kadang sehari nggak habis. Itu yang saya lihat itu saingan. Iya. Nah masa pas waktu ngobatin yang ngirim itu dari seseorang ilmu apa mas, itu dari daerah mana yang ngirim? Ya kalau saya sebutin nanti kalau di sini kan nggak baik ya. Nggak baik ya. Nggak baik. Jadi saya pribadi sudah tahu asal usul ilmu yang dikirim orang itu sudah tahu. Tapi masnya lihat, tapi lihat orangnya yang ngirim ya? Ya lihat nggak jauh. Orangnya nggak jauh. Berarti ini sekarang udah sembuh nih beliau? Alhamdulillah udah kontak-kontakan, malah dia itu mau silaturahmi ke Pekalongan. Iya, mau silaturahmi ke Pekalongan. Ya kalau saya sih monggo-monggo aja ya. Yang penting kan kita menjalin silaturahmi, tidak ada ibaratnya nggak ada unsur gimana ini, nggak ada. Saya tuh menolong ya. Pasien itu asli orang Jakarta atau orang pendatang mas? Kalau yang saya tahu itu dia aslinya orang Jawa Timur ya, tapi masih ada keturunan dari Pekalongan. Katanya dia bilang itu masih ada keturunan Pekalongan gitu. Ya tahu sekitar Pekalongan. Jadi ya mungkin karena atas ridhonya Yang Maha Kuasa atau atas ridhonya Allah SWT, atas kedatangan saya itu orang itu bisa sembuh dengan sedikit membaik begitu. Tidak langsung saya obati langsung sembuh total kan enggak, kan ada prosesnya begitu, ada waktunya kan. Ibaratnya itu penyakit tekone sak klopo lungone sak upo, ibarat wong Jawa kan koyo ngono, ora langsung hilang kan orang ya, tapi sedikit demi sedikit begitu. Kan biasanya kan kalau berkekuasaan itu kan preman ya, preman menyampaikan seperti kebal atau seperti benteng di Klaten, itu kok bisa kena kiriman itu mah nggak ada bentengnya mas pasien itu? Itu katanya orang itu tidak membekali dengan langsung secara di dalam tubuhnya ya. Jadi dia punya cuman pegangan itu, jadi tidak harus bisa dijebolin. Kalau saya ngopi bisa dijebolin, tapi kalau sudah di dalam tubuh mungkin nggak bisa nyampe. Tapi beda Kalau pegangan beda. Jadi pegangan kalau ibaratnya pusaka ya, kalau pusaka itu kalau kita lengah ya kita bisa kena. Ibaratnya itu kelemahannya. Iya, seperti sejarah dipitung lah. Setiap orang-orang yang punya pegangan itu pasti punya kelemahan. Semua orang pasti kelemahan. Iya, pasti enggak. Kecuali orang itu langsung ditubuh melalui bukan seperti apa kodam apa sih, biasanya kalau itu kan juga masih bisa, tapi kalau melalui doa atau amalan insya Allah enggak bisa, bahkan nyampe. Susuk, mas. Orangnya nggak pakai susuk? Nggak pakai susuk, malah dia nyangka apa saya ada susuknya. Dia bilang begitu lewat sarana itu, dia saya nggak pakai susuk gitu.
yang malah dia terakhir saya mau pulang itu ada 5 benda pusaka yang saya terima dari beliau. Oh, 5 pusaka mas. Iya, 5 pusaka. Bentuk apa aja mas? Itu kalau hal yang saya lihat itu memang untuk jawara, untuk jawara. Kalau orang Betawi untuk tanding lah, ibaratnya tanding untuk perkelahian ya. Kalau sekarang dia seorang preman ya. Iya, Ya, ya. ya. Ada nggak mas barangnya mas? Masih ada. Boleh Masih diambil ada. mas? Ya itu kan kalau dari orangnya itu jangan sampai dilihatin sama orang. Oh, jadi sifatnya pribadi. Nih. Iya, nanti kalau setelah ini bisa, tapi kalau di nanti tayangan ini nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Oke, alhamdulillah cerita dari Ki Jangkung ya sangat menarik dari Ki Rumansadet. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang mempunyai konsultasi atau ingin membersihkan rumah atau kena serangan gaib, bisa dihubungi nomornya Ki Jangkung nih ya. Ini WhatsApp-nya Ki Jangkung. Kelihatan kali kelihatan ya. Jadi nomornya Ki Jangkung. Lokasinya di mana mas? Lokasinya jenengan ini? Di Doro ya. Doro. Desa Doro, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Barangkali ada pesan nih mas buat teman-teman biar mereka nggak salah paham ya tentang keilmuan nih. Kalau mau belajar ilmu kebatinan atau hal-halnya dengan golbiah itu harus membekali dengan guru ya. Jadi nggak sembarangan harus belajar sendiri. Jadi kita harus ada bimbingannya. Jangan sekali-kali berbuat zalim terhadap seseorang. Kalau mempunyai ilmunya itu digunakan untuk fungsinya untuk menolong. Jadi jangan akan-akan punya ilmu mencoba seseorang, itu akan fatal untuk bagi orangnya sendiri. Jadi ibaratnya itu wong anu bakal kewalasan ibaratnya wong jomono. Imbasnya. Jadi gunakan ilmu sebaik mungkin. Tujuannya untuk syariat menolong sesama. Kebaikan ya mas. Iya, kebaikan. Ada lagi mas? Ada ya, Bu. Jangan melakukan yang neko-neko lah di dunia spiritual ya. Iya, yang baik-baik saja. Iya, jangan. Berarti semua orang bisa memakai ilmu boleh, tapi untuk kebaikan. Nah, kebaikan. Sebenarnya makasih ya mas sudah mau cerita di channel kamu ya. Semoga saya doakan Ki Jangkung ini sehat selalu dan panjang umurnya mas. Amin. Doakan untuk kami mas biar sukses mas. Amin ya. Ilmu hitam, santet ya, ilmu gaib kita boleh memakainya tapi dengan cara secara baik ya, jangan untuk menjelekan atau mengirim seseorang itu sangat benci sama Allah Ta'ala. Setiap orang pasti punya pengalaman pribadi masing-masing. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Ta'ala. Kita harus saling percaya satu saja sama Allah Ta'ala, jangan percaya sama orang lain atau makhluk gaib ya. Masa jin itu perbuatan musyrik atau syirik ya. Oke, nyampe sini semoga bisa diambil pelajaran kita semua, diambil hikmahnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mas. Oke, siap.